sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ibadah melalui online maupun yang datang secara langsung, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelum memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang Alfred untuk membuka kita dalam doa membuka ibadah pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Selama seminggu ini Tuhan, kami bisa melakukan aktivitas kami, dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di sini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memulai ibadah Spark pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tolong sertai perjalanan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga berkati teman-teman kami yang berkesempatan untuk pelayanan Tuhan, mulai dari hasil greeter, WL, singer, pemusik, serta teman-teman kami yang melayani Tuhan. Kiranya Engkau bungkus sertai dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang ada dalam perjalanan Tuhan Yesus yang menuju ke sini. Kiranya Engkau tibakan mereka dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memulai ibadah ini. Amin. Haleluya Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Di saat kami tak berdaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami Bapa, itu sangat mungkin bagi-Mu. Mari kita nyatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua
bangsa bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa hidup kita penuh mujizat, amin. Tuhan kita nggak pernah berubah kasih setianya karena Dia Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Haleluya. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang
Dialah Alfa dan Omega yang selalu menyertai kehidupan kita. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama mengangkat pujian-Nya. Basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan, darah anak domba yang menyucikan, yang menjamah seluruh hati kami. Kita mengangkat pujian. Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir kami Tuhan,
kami nikmati hari ini. Terima kasih untuk hati yang Kau berikan, sehingga kami rindu untuk bersekutu bersama-sama, memuliakan Tuhan, baik di rumah-Mu yang ini, begitu juga untuk teman-teman yang sedang bersama-sama melalui daring. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, maka berkenanlah atas kami semua. Jika ada dosa dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kami, dalam hati kami, maka biarlah Engkau menyelidikinya, dan berkenanlah mengampuni kami, agar kami beroleh berkat pada hari ini. Tuhan Yesus, Kau menolong hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Engkau yang berbicara atas kami semua, agar kami tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu yang berkuasa menyatakan kesalahan-kesalahan kami, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mengajar kami, menolong, mengantar kami kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 21. Jika ada yang memerlukan Alkitab secara fisik, di depan boleh diambil. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Sekali lagi, Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 21. Kita akan membaca bersama-sama Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Sudah dapat semua? Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Berbahagia kita yang menyukai firman Tuhan, bertekad untuk hidup di dalamnya. Haleluya. Hari ini temanya adalah kuasa perkataan. Saya tidak akan membahas yang berseberangan dengan ajaran kita, ya. Perkataan, banyak orang bahkan mengatakan perkataan mempunyai kuasa, dan mereka kemudian menyaksikannya. Kita bisa lihat di media-media sosial, ya. Tapi pertanyaannya, perkataan seperti apa? Kita bisa membayangkan orang-orang yang kata-katanya berkuasa. Ini di kehidupan kita, ya, sehari-hari. Contoh saja, walaupun ini
tidak menjadi hal yang baku gitu ya. Ketika seorang memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, maka akan dilakukan. Misalnya dalam pekerjaan seorang direktur kemudian selalu meminta kepada karyawannya untuk mengerjakan sesuatu, dan itu berkuasa karena kalau tidak mengerjakan pasti ada konsekuensinya gitu ya. Tetapi kuasa itu begitu terbatas. Setelah sang direktur diganti, maka tidak berlaku lagi apa yang dikatakannya. Jadi kata-kata yang berupa perintah tidak akan lagi memiliki kuasa terhadap karyawan perusahaan di mana ia pernah bekerja. Nah, yang lainnya adalah kita melihat kata-kata mana yang terus berkuasa sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tentu ini ada kaitannya dengan iman percaya kita. Melihat bahwa perkataan Allah yang mempunyai kuasa sepanjang masa. Dan kuasa itu terus berlaku di dalam menit, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan sepanjang kita hidup. Kalau kita melihat Alkitab yang menyatakan perkataan Allah berkuasa, maka kita bisa melihat mulai dari kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan alam semesta ini melalui perkataannya. Jadilah terang, maka telah itu jadi. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk mengisahkan air dari air, maka itu jadi. Perkataan adalah unsur yang penting dalam proses penciptaan alam semesta. Jadi semua kata yang keluar dari mulut Allah berkuasa adanya. Juga ketika Yesus dalam perjanjian baru dikatakan ketika Yesus berada di bumi, maka semua perkataannya kemudian itu jadi. Apa saja? Ketika Yesus mau menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan jadilah sembuh, maka itu sembuh. Kemudian dosamu diampuni, maka fisiknya disembuhkan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, perkataannya lah yang membuat itu berlipat ganda. Ya, Tuhan menyerahkan itu kepada Allah dengan ucapan syukur. Dia membagi-bagikannya, dan itu mencukupkan semua orang. Yang dihitung adalah 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak, dan sisanya adalah 12 bangsa. Yesus juga kemudian menyatakan dalam mujizat kebangkitan ketika Lazarus mati. Yesus datang dan mengatakan kepada Lazarus, "Lazarus, bangunlah." Maka terjadilah. Inilah kuasa dari perkataan Yesus. Angin ribut bisa diredahkan oleh perkataannya. Bahkan ketika bangsa Israel mengalami banyak hal di padang gurun, maka melalui perkataan Tuhanlah yang memungkinkan mereka melewati hari demi hari di dalam segala tantangan kehidupan pada masa perjalanan mereka sampai ke Kanaan. Berkuasanya perkataan Allah atau firman Allah diingatkan melalui ulangan yang hari ini kita baca. Dikatakan bahwa Musa kemudian menyampaikan kepada bangsa Israel betapa penting perkataan-perkataan Tuhan harus tinggal di dalam kehidupan kita. Disampaikan kepada bangsa Israel sebagai syarat agar mereka memiliki kekuatan memasuki negeri yang telah Tuhan janjikan. Itu juga menjadi syarat agar mereka memiliki umur panjang, dikatakan, dan menikmati kehidupan dengan segala berkat yang berkelimpahan di tanah Kanaan. Kalau kita mau baca dalam satu perikop mulai dari ayat 8 yang tadi ya, Ulangan 11 mulai dari ayat 8, maka itu sudah disampaikan Tuhan apa yang mereka akan alami di negeri yang berlimpah susu dan madu. Negeri itu dipelihara Tuhan sepanjang tahun dengan hujan pada masanya. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan rumput
untuk ternak-ternak mereka. Orang Israel tidak disuruh menanam rumput, tapi Tuhan menyediakan melalui perkataannya. Sampaikan kepada orang Israel, jika engkau hidup di dalamku, maka segala sesuatu yang kusampaikan akan terjadi dalam kehidupanmu. Ini menggambarkan adanya kecukupan, bahkan kelimpahan berkat yang mereka terima ketika sungguh-sungguh mendengar perintah dan mengasihi Tuhan. Ayat 8 sampai 15 dan ayat yang ke-35. Nah, perkataan Allah menjadi berkuasa saat perkataan itu masuk dalam kehidupan orang percaya, kemudian dalam hati, dalam jiwa, tetapi juga diberikan simbol. Dalam perikop yang kita baca, ada simbol tangan, ada kaki, ada dahi, kemudian bahkan di palang pintu rumah. Ini menyatakan kesejajaran, arah yang sama berjalan. Ketika hati dipenuhi perkataan Tuhan, maka tangan akan melakukan hal yang sama, kaki akan melakukan hal yang sama, dahi menunjukkan pemikiran akan melakukan hal yang sama. Dari apa yang ada di hati dan apa yang di jiwa, jadi searah, berjalan bersama-sama. Dan juga dikatakan bahwa tiang-tiang pintu mereka bahkan ditaruh di sana. Kenapa? Orang Israel percaya bahwa rumah itu harus ada perlindungan. Maka perlindungan itu terjadi ketika hal ini dilakukan dengan baik. Melalui kuasa perkataan Allah dalam seluruh kehidupan mereka, maka kehidupan bangsa Israel adalah kehidupan yang berkemenangan. Tuhan juga menjanjikan kemenangan atas segala bangsa yang nanti akan bertempur dengan mereka ketika mereka memasuki tanah perjanjian penuh berkat. Semua manusia ingin menghindari yang judulnya kesusahan, kesulitan, kegagalan, problema hidup. Semua manusia ingin menghindarinya. Kalau boleh saja, maka mungkin kita ingin mengatakan bahwa kalau boleh nggak ada ya. Kita baik-baik saja. Tapi toh perjalanan kehidupan manusia itu selalu berdampingan dengan persoalan. Tidak akan pernah habis persoalan. Tapi yang menjadi hal yang penting, apakah kemudian kita memenangkan persoalan itu atau tidak. Ini yang menjadi catatan penting. Maka perkataan yang berkuasa yang harusnya ada dan hadir yang memenangkan pertandingan itu. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang tidak punya kuasa sama sekali. Perkataan Allah yang berkuasa. Terus kita gimana? Posisi kita adalah menaruh setiap perkataannya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Dan hari demi hari mulai memperkatakan perkataan yang berkuasa itu. Allah mengizinkan hal itu untuk terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kitab Yosua, pada Yosua Tuhan memberikan kiat bagaimana mengalami hidup yang diberkati. Dan mengatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Bukan janganlah engkau lupa memperkatakan kata-kata bijak. Bukan jangan lupa engkau memperkatakan kata-kata yang tanda kutip inspiratif saja. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya yang tadi kita mau coba menghindari semua persoalan, jangan sampai ada kegagalan dan masalah. Tapi itu tidak bisa kita hindari. Tapi ada janji Tuhan melalui perkataan yang berkuasa itu, bahwa kita akan berhasil dan beruntung jika kita memperkatakannya. Tentu ini yang tadi ya, sejalan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita.
Dia tidak hanya tinggal di hati, tidak hanya dihafalkan, tidak hanya merasuk jiwa kita, tidak hanya kita pikirkan, tetapi itu tertuang dalam tingkah laku kita. Jelas, sejalan adanya. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita sebagai umat Allah saat ini. Kata-kata kita pun akan menjadi berkuasa karena yang kita perkatakan adalah firman Tuhan yang kita pelihara dalam hati, jiwa, dan dalam seluruh kehidupan kita. Ucapan firman Tuhan setiap hari ini adalah PR buat kita yang harus kita upayakan hadir. Ada banyak sekali perkataan-perkataan yang sebenarnya sering sekali kita ucapkan, tetapi dia tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak memberi apa-apa dalam kehidupan kita, bahkan lebih membuat kita ada atau berdekatan dengan persoalan-persoalan. Maka cara yang paling tepat yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita pada hari ini adalah berupayalah mengganti setiap kata-kata kita dengan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Oh, kita suka bicara firman Tuhan ya. Sekarang di masa-masa pandemi ini tentu banyak juga yang dari antara kita mungkin ya hampir kebanyakan mengeluh berkaitan dengan hal kekurangan. Terserah itu kekurangan apa gitu, tapi kekurangan. Dan yang biasanya yang pokok yang kemudian membuat pusing seisi rumah adalah kekurangan pangan. Kita mau makan apa? Besok ada apa lagi yang tersedia? Maka firman Tuhan bisa kita perkatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah yang harusnya menjadi perkataan, pernyataan kita setiap hari. Ketika situasi tidak menentu, apalagi di masa pandemi ini, berkaitan dengan masa depan. Apa yang sebenarnya akan terjadi besok? Apa yang sebenarnya akan terjadi bulan depan? Apa yang sebenarnya akan terjadi tahun depan? Maka kemudian kita harusnya mengingat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 11 yang sudah menjadi nats kita, ayat hafalan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang kita lihat begitu suram, ternyata pasti di dalam perkataan yang berkuasa ini. Kita bisa tahu bahwa tidak ada satupun di antara orang yang percaya yang tidak ada masa depan. Semua orang yang percaya kepada Kristus memiliki masa depan karena dia mendapat janji dari firman ini. Kalau kita mengalami kegagalan, apalagi di masa ini sangat relevan, putus hubungan kerja, kita mungkin nggak bisa kuliah karena berbagai alasan. Kita nggak bisa melakukan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Terserah itu rencana pribadi kah, rencana keluarga kah, ataupun apapun itu yang ternyata tidak bisa kita lakukan. Maka tadi sudah saya sampaikan dalam kitab Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada orang percaya yang terus dibiarkan gagal. Allah tetap menyediakan keberhasilan buat kita semua. Hanya perlu kita percaya akan hal itu dan hiduplah di dalam kehendaknya.
maka tidak ada satupun orang yang bisa mengambil hal itu daripadamu, karena itu akan menjadi bagianmu. Tidak ada satupun di dunia ini dapat menghalanginya, karena itu adalah bagianmu yang Tuhan rancangkan buatmu. Tapi apalagi memperkatakannya, jika kita dalam keadaan sakit fisik, maka Tuhan juga menjanjikan kesembuhan dengan mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika kita sakit, maka perkatakanlah firman ini, karena ini adalah janji buat kita. Jika kita tahu pasti bahwa kita adalah anak-anak, tapi kalau kita meragukan bahwa kita ini bukan anak-anak Allah, maka tidak ada kuasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya jika kita percaya, maka itu terjadi. Bahkan Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita yang dalam proses belajar, sedang menempuh pendidikan. Terserah tingkatnya, tingkat mana. SMA, kuliah, kemudian kalau sudah selesai kuliah biasanya diploma, kemudian meneruskan S1, kalau sudah selesai S1 nanti ada S2, dan pokoknya ada di tingkat pendidikan, atau kita sedang mengambil sertifikat untuk pendidikan, untuk melengkapi apa yang kita belum punya. Maka kadangkala kita terjebak dalam, kita frustrasi ketika seolah-olah kita tidak sanggup mengerjakan tugas-tugas ini. Tapi Allah oleh perkataannya, dia mengatakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan menjadi kunci kita memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk menguasai segala ilmu yang ada di dunia ini. Maka kita sudah tahu, tentu saya yakin ya, semua kita akan mengatakan saya takut akan Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Dan jika kita takut akan Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau mengatakan permulaan dari takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Maka aku diberikan pengetahuan. Artinya bukan perkataan kita yang kita harapkan berkuasa, tetapi perkataan Tuhan yang kemudian kita ucapkan, kita perkatakan, kita percaya, dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, artinya tidak berkesudahan. Dia ada permulaan dan akhir. Kita ada di tengah-tengah. Kita nggak tahu kapan kita terakhir hidupnya, tapi kita ada di rentang tengah ini. Maka kita nggak akan melewati omeganya, kita juga nggak akan kembali ke alfanya, tapi kita ada di tengah-tengah. Jika kita tahu itu, maka semua kasih karunia harusnya menjadi milik kita. Bagaimana dengan kehidupan yang lain? Salah satunya adalah saya kira-kira mungkin kemalasan atau ketidakmauan. Kita nggak mau melakukan ini, kehendak Allah ya. Tuhan bilang ini, tapi kita kalau kita nggak mau tunda, kita bilang belum sekarang. Kalau kita punya alasan yang lain, itu kayaknya nggak terlalu perlu untuk saya lakukan. Atau kalau saya pun nggak melakukan, konsekuensi nggak banyak kok buat saya. Ini kita berpikir. Tapi ingatlah, dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Bahkan jika kita tidak mau melakukan kehendaknya, Dia menyediakan kemauan. Allah menyediakan akan kemauan. Kita tinggal mengingatkan diri kita dengan firman ini, bahwa ya, ketika kita tidak mau melakukannya, kita sedang mengatakan, Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Engkau akan memberikan kemauan. Karena kalau orang bilang
dilakukan. Hanya jika engkau mau atau tidak mau. Mimpimu, rencanamu bisa menjadi kenyataan jika engkau melakukannya, artinya mau melakukannya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Semua apa yang di Alkitab kita bisa serap, kita bisa ingat, kita bisa baca, tapi selalu yang dipersoalkan di belakang adalah apakah kita mau. Tapi Allah menyediakan kemauan itu. Maka mintalah, karena itu adalah kuasa yang akan menolong kita agar kemudian kita mau hidup di dalam hal. Kesulitan meninggalkan dosa. Ini persoalan klasik ya, buat kita semua. Kesulitan meninggalkan dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang paling sulit kita tinggalkan. Paling harus bernegosiasi lama dulu diri kita itu kira-kira timbangnya lama, atau kalau kita mau meninggalkan kita balik lagi ke sana. Artinya kita susah sekali untuk meninggalkan, susah memutus hubungan dengan dosa itu. Tetapi Tuhan dalam firman-Nya yang berkuasa dikatakan Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kemauan sudah kita, Tuhan sudah kasih kok. Tinggal minta. Kalau memang kita nggak punya kemauan, Tuhan bilang minta. Berkatakan, karena aku memberikan kamu kemauan. Tapi yang berikutnya adalah kita mau meninggalkan atau tidak. Orang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak terlalu berguna bagi dirinya kalau pemahamannya mengenai dirinya itu sendiri tepat dan benar. Salah satunya berkaitan dengan dosa. Ketika Tuhan mengatakan, ini harusnya ada di dalam hati jiwa kita, pikiran kita, dan senantiasa kita perkatakan ketika dosa itu susah sekali kita lepas. Maka Roma 6 ayat 6 saya bacakan lagi, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itulah kuasa. Jalan dulu. Ini terakhir ya, ini terakhir. Dan kita mengalami jalan buntu. Atau ini kalau kalian suka pakai mapping ya, GPS gitu, kadang-kadang GPS bawa ke jalan buntu. Harus lewat tapi sudah ada dinding seperti ini ya, tembok besar, kita harus balik. Jalan buntu. Sepertinya tidak ada lagi cara yang lain. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk hal ini. Maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena, sudah tidak tahu mau kemana nih. Tapi dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab ya, Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menampung. Selalu ada jalan keluar. Allah dengan kuasa perkataannya memberikan kita kekuatan, bukan saja kekuatan, tetapi kita bisa memperkatakannya, dan itu akan menolong kita. Jika Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahanku maka kuasa Tuhan ada, maka semua ayat yang dibaca hari ini adalah menunjukkan kesadaran kelemahan kita sebagai manusia. Begitu rentannya kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, begitu juga dengan keinginan kita sebagai nabi. Tetapi Allah telah menyediakan segala
perlengkapan, dan bahkan cara jalan keluar bagi kita. Pertanyaan terakhir adalah, siapkah dan maukah kita membaca perkataan-perkataan Tuhan? Maukah kita merenungkan? Kalau dulu sekolah minggu kita suka menghafal. Selesai cerita pasti ada satu ayat hafalan buat kita. Harusnya itu berjalan terus hari demi hari. Karena itulah yang dapat mengatasi persoalan kita, yang membuat kita menang dalam seluruh kehidupan kita. Maka isilah pikiran kita, jiwa kita, hati kita, dan nyatakan di dalam kehendak-kehendak kita. Di mana kehendaknya? Di dalam perkataan kita. Semua dengan firman-Nya. Perkataan yang berkuasa. Maka kalau ada persoalan, kita nggak akan menjadi orang-orang yang galau saja, tinggal di tempat saja merenungkan hidup ini, melihat seolah-olah tidak ada harapan lagi. Kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian mencoba mencari faktor-faktor apa yang membuat hidup saya seperti ini, dan mulai menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan sampai situasi pun disalahkan. Padahal kita tidak mengisi kehidupan kita dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, sehingga kita beroleh kemenangan hari demi hari. Itulah kuasa dari perkataan. Ingat, bukan perkataan kita yang mengandung kuasa, tapi perkataan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Setiap kali kita memperkatakan, maka kuasanya akan hadir. Tentu selalu saya ingin sampaikan bahwa kuasa itu hanya hadir bagi orang-orang yang mau diajak oleh Tuhan, bukan orang-orang yang tidak mau diajak oleh Tuhan. Biarlah kita selalu jujur kepada Tuhan. Apakah ada yang bisa kita sembunyikan di hadapannya? Kita hanya bisa menyembunyikan sesuatu terhadap orang lain, tapi terhadap Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Jika kita menyembunyikan sesuatu satu kali kalah, mungkin belum saat ini, tapi ada saatnya Tuhan akan menyatakan semuanya. Sayang kalau sampai itu dinyatakan, karena jika itu tidak hal-hal yang tidak berkenan, maka kecenderungan kita sebagai manusia akan lebih jatuh terpuruk hanya karena itu. Maka sebelum itu dinyatakan, maka datanglah kepada Tuhan. Mulailah kembali, karena selalu ada lembaran baru yang bisa kita buka. Selalu ada kertas kosong yang masih bisa kita isi selama kita masih hidup. Yang lainnya sudah, tinggalkan saja. Orang-orang bijak mengatakan, jika Anda bingung ingin memulai dari mana dan tidak tahu harus memulai apa, maka mulailah melakukan sesuatu yang benar. Mulailah melakukan sesuatu yang benar, maka itu akan menolong kehidupan kita. Jadilah orang-orang muda yang hidup di dalam mujizat, yaitu dengan cara memperkatakan firman Allah yang terus tinggal di dalam hati kita, yang akan menolong hari-hari kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya silakan kepada
Mari teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini Bapak, kami berdoa Bapak kepada perekonomian saat ini di Indonesia Bapak, yang dimana sedang mengalami penurunan Bapak. Dan kami ingin Bapak agar Engkau berikan hikmat dan pengetahuan Bapak kepada Presiden kami serta Menteri Keuangan Bapak, yang dimana dalam mengambil segala keputusan yang ada Bapak, agar juga Bapak bangsa kami ini dapat agar angka pengangguran, angka kriminalitas juga Bapak dapat menurun juga Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak kepada masyarakat dan juga pada pemerintah Bapak, yang dimana situasi pandemi saat ini Bapak, Engkau berikan kewaspadaan Bapak agar mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang ada Bapak, supaya masyarakat dan pemerintah semua tidak akan mengalami karena COVID-19 Bapak, dan agar bangsa kami ini dapat cepat pulih Bapak, dan kami semua dapat beraktivitas lagi seperti sedia kalanya juga Bapak. Dan juga kami mengucap syukur Bapak, di situasi saat ini pasien COVID-19 banyak yang mengalami kesembuhan Bapak. Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesehatan Bapak, agar kiranya Engkau lawatkan mereka agar mereka dapat pulih kembali Bapak, sehingga bangsa kami dapat pulih juga Bapak, sehingga angka COVID-19 di negara kami, bangsa Indonesia ini dapat menurun juga Bapak. Dan inilah doa kami Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk komunitas kami Spark Tuhan. Tuhan, untuk pembina kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati KTLI Tuhan Yesus dan keluarganya juga Tuhan Yesus, setiap pelayanan yang dilakukan oleh KTLI Tuhan Yesus dapat berkenan di mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat Spark Tuhan Yesus, Engkau berkati satu persatu Tuhan Yesus dan saudara-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap studi anak-anak Spark Tuhan Yesus, pekerjaan, Kau berkati mereka satu persatu dan Kau saudara Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus gereja kami, supaya dapat bertumbuh dengan baik Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi gereja kami akan berulang tahun Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dan Kau saudara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Saya undang untuk Jeremy untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Shalom teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul. Dan Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini supaya bisa berkat bagi kerajaan-Mu dan berkat juga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu hingga hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau melihat pengumuman. Shalom teman-teman. Sambil kita membawa persembahan kita ke depan. Pengumuman pada hari ini. Pengumuman pertama mengenai Ya, persembahan. Shalom teman-teman. Berikut pengumuman pada hari ini.
Untuk pengumuman pertama mengenai ibadah Spark. Ibadah Spark diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tidak lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya teman-teman. Untuk pengumuman berikutnya mengenai laporan persembahan pada hari Minggu 8 November 2020 yang terdiri dari persembahan syukur senilai 200.000 dan persembahan perpuluhan senilai 320.000 sehingga total keseluruhan menjadi 520.000. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui OVO atau uang mandiri yang sudah tertera pada layar. Untuk pengumuman berikutnya mengenai Malam Doa Spark. Malam Doa Spark diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam. Dan pengumuman berikutnya mengenai protokol kesehatan. Diingatkan kembali, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dijalankan. Yang pertama, jemaat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit seperti demam, flu, batuk, dan lain-lain. Yang kedua, jemaat wajib memakai masker dari rumah saat di gereja sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, sebelum memasuki ruangan Spark, jemaat akan dicek suhu badan. Yang kelima, jemaat harus memakai hand sanitizer. Yang keenam, jemaat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan yang terakhir, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, terkecuali BL, singer, dan pemusik. Dan untuk pengumuman berikutnya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya undang kembali Kak Teli. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa Tuhan. Ini juga berupa perkataan, pengakuan akan masalah karena nanti sejak kita pulang sampai minggu berjalan sampai kita bertemu kembali kita mulai oleh kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat Kau berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam tangan-Mu kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Kami dapat berjalan tegak, dapat melihat dengan pasti masa depan kami. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, biar di hari-hari ke depan maka kami akan semakin hari semakin mencintai firman-Mu. Dan setiap firman-Mu akan melekat di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu juga yang akan selalu kami katakan dalam setiap perkataan-perkataan kami. Agar kami terus mengingat dan terus percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Dan sekali-kali kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, Engkau menolong semua kami, baik kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, atau yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang saat ini mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan, Engkau menolong kami semua. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan Engkau menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan selalu disertai dan Engkau akan terus membukakan kesempatan-kesempatan yang baru bagi kami. Hanya kami harus percaya sungguh kepada Tuhan. Maka kami akan belajar terus untuk percaya kepada kuasa-Mu. Dan Engkau menolong keluarga kami dalam ekonomi keluarga kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan, kami yakin dan percaya Engkau akan memenuhinya di dalam kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa jika di antara keluarga kami ada yang sakit, maka kami percaya akan terjadi kesembuhan karena Engkau-lah yang berjanji atas kami. Tuhan, kami juga percaya bahwa ada masa depan yang tersedia bagi kami. Untuk itu biarlah hati kami terus bersukacita. Untuk itu biarlah hati kami bergembira. Sebagai anak-anak yang masih tinggal bersama dengan orang tua, biarlah kegembiraan dan sukacita kami juga menjadi bagian yang dirasakan oleh keluarga-keluarga kami, apapun yang sedang kami alami di masa-masa pandemi ini. Ajarlah kami Tuhan, menjadi orang-orang muda yang berpengharapan, yang memiliki iman yang teguh, dan terus percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengisi setiap lumbung-lumbung di rumah kami, agar tersedia persediaan buat keluarga kami. Dan bahkan Tuhan, Engkau bisa memakai kami sebagai uluran tangan berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Engkau memberkati gereja Tuhan yang ada. Secara khusus untuk ulang tahun, pada minggu terakhir, Tuhan menolong semua bisa terlaksana dengan baik. Dan kami mengingat segala penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan dalam sepanjang perjalanan persekutuan gereja kami. Karena kami yakin dan percaya, setiap persoalan yang bisa kami lewati itu semata-mata karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang dari rumah Tuhan. Kami akan melakukan semua aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Biarlah juga pemeliharaan dan penyertaan-Mu menyertai kami, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Dan kehidupan kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita terhadap perbuatan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menerima berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat pelayanan teman-teman dan selamat hari Minggu buat teman-teman yang mengikuti ibadah ini secara daring. Dan sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama.